Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Endang Karisma. Kali ini saya akan bikin kue putri mandi. Jajanan tradisional ini rasanya enak, gurih, dan legit, dan pastinya cocok untuk dijadikan ide jualan. Langsung saja simak videonya. Tapi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu update video saya. Check it out. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan isiannya, kita siapkan 50 ml air putih, 75 gram gula merah. Kita sisir dulu atau dipotong kecil-kecil supaya lebih cepat larut. 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, kelapa parut dari 1/4 butir kelapa yang setengah tua. Yang kedua, untuk bahan adonan kulitnya, kita siapkan 270 ml santan atau setara 1 gelas lebih sepertiga gelas, 1 lembar daun pandan, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 250 gram atau setara 3 gelas tepung ketan. Untuk pewarna makanan saya pakai pasta pandan atau sesuai selera. Nggak pakai pewarna makanan juga nggak apa-apa, tapi nanti tampilannya kurang cantik. Yang ketiga, untuk bahan flas santannya, kita siapkan 400 ml santan atau setara 2 gelas, 30 gram atau 3 sendok makan tepung beras, 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena, 1 lembar daun pandan, dan 1/4 sendok teh garam. Langkah pertama, kita bikin isian atau unti kelapanya dulu. Kita tuangkan air ke dalam wajan, lalu masukkan gula merah, lalu kita masukkan daun pandan, kita tambahkan garam, kemudian dimasak hingga gulanya larut. Kita masak menggunakan api yang sedang saja. Setelah gula larut, kita masukkan kelapa parut, kemudian dimasak sampai airnya meresap ke seluruh kelapa, sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah air gulanya menyusut dan matang, kita angkat. Langkah kedua, kita bikin adonan kulitnya. Kita masak santan, daun pandan, gula pasir, dan garam. Lalu kita masak santan hingga mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih, kita angkat dan tunggu hingga hangat. Nah, sekarang santannya sudah hangat. Bisa ke proses selanjutnya. Kita masukkan tepung ketan, lalu tuang santan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur.
Setelah tercampur seperti ini, kita lanjut uleni dengan tangan untuk memastikan adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk. Nah, jika sudah setengah kali seperti ini, kita beri pewarna makanan beberapa tetes saja, lalu uleni lagi hingga tercampur merata. Nah, ini sudah kalis, siap untuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita bikin bulatan adonan seperti ini. Supaya bulatan yang satu dengan yang lainnya ukurannya akan sama meskipun tidak ditimbang. Untuk ukuran besarnya sesuai selera aja ya. Begitu juga dengan isian atau unti kelapanya, kita bikin bulatan seperti bulatan adonan tadi. Dengan cara ini nanti hasil akhirnya ukuran besarnya akan sama rata. Sekarang kita isi adonan dengan unti kelapa. Dengan cara kita pipihkan dulu adonannya, lalu kita beri unti kelapa di dalamnya, kemudian kita tutup dan kita bulatkan kembali. Nah, selesaikan sisanya. Setelah ini kita kukus. Untuk pengukusannya, saya menggunakan wadah kecil seperti ini supaya mudah saat menaruh dan mengangkatnya nanti. Kita olesi dulu dengan minyak supaya saat mengangkatnya nanti tidak lengket. Lalu selesaikan sisanya. Sekarang kita kukus selama 20 menit. Nah, sekarang sudah bisa diangkat. Langkah ketiga, kita bikin vla santannya. Kita campurkan tepung beras, tepung maizena, santan,
Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan daun pandan, lalu kita masak. Kita masak di api sedang, lalu kita aduk-aduk terus sampai mengental dan mendidih. Setelah mengental seperti ini, kita angkat dan flas santan siap untuk digunakan. Proses selanjutnya, kita masukkan flas santan ke dalam plastik segitiga seperti ini supaya memudahkan saat mengisi ke dalam kemasan. Sekarang kita kemas. Saya kemas menggunakan plastik seperti ini. Kita masukkan kuenya. Lalu kita beri dengan flas santannya. Kita lipat, lalu kita rekatkan. Seperti ini. Selesaikan sisanya. Nah, ini siap untuk dihidangkan atau dijual. Satu bijinya ini saya jual Rp1.000. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton videonya dan terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.